Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, podcast kali ini akan membahas satu persoalan yang tidak hanya mengindonesia ya, tapi juga bahkan mendunia, yaitu persoalan rempang apa rempak ya, yang kemudian konon katanya ini bagian dari pembangunan nasional strategis gitu ya, dan tetapi ternyata banyak hal-hal yang memang perlu kita cermati gitu ya. Nah, bagaimana kasus rempang ini kalau kita mencoba melihat dari perspektif Islam ya. Jadi karena kita orang Islam, dan saya kira masyarakat Rempang ini adalah masyarakat Melayu yang juga hampir, ya boleh dikata hampir 100% itu orang Melayu itu ya Islam gitu, Islam yang Melayu itu ya. Jadi ya, saya kira sungguh tidak berlebihan gitu ya kalau kita mencoba melihat kasus ini dari perspektif Islam ya. Tentu saja bukan hanya Islam, tapi juga hukum-hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Di Al-Quran ya banyak, di surat Al-Baqarah, Ali Imran, ya, An-Nisa, An-Najm, ya, Yunus, An-Nur, Luqman, yang menjelaskan tentang siapa pemilik alam semesta ini ya. Tidak lain dan tidak bukan, tentu saja pemilik yang hakiki dari seluruh alam semesta ini ya, bahkan bukan hanya bumi tetapi juga langit, bumi dan seisinya itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa penciptaan itu sudah diciptakan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Tentu saja isinya adalah untuk manusia ya. Jadi kepemilikan manusia terhadap tanah ya, itu hanyalah sebatas amanah yang hanya bisa dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik yang sesungguhnya, pemilik yang hakiki ya. Aturan pertama yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya dinyatakan lewat suatu sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, bahwa orang muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air yang mengalir ya, kemudian rumput atau pohon atau hutan, api atau bahan bakar ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dari hadis ini merupakan satu hadis yang mengilhami lahirnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara ya, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya. Dimaksudkan dengan dikuasai oleh negara tentu saja hanyalah sebatas kekuasaan dalam mengelola untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat ya. Namun kenyataannya saya kira ini selalu menjadi bahan perhatian para pemerhati, terutama kalau dalam konteks sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Jadi selama kita sudah merdeka 78 tahun ya, tetap negeri kita kaya raya akan sumber daya alam ya, tapi ternyata sekitar 10% rakyatnya itu hidup masih dalam kefakiran ya. Baik, nah bagaimana kemudian Islam ini mengatur berkenaan dengan tanah tadi ya. Jadi selain ketiga hal tersebut ya, menurut Islam seorang itu dapat memiliki tanah itu melewati 6 cara ya. Nah, 3 cara saya kira ini sudah umum ya, lewat jual beli, lewat waris ya,
dan lewat hibah ya. Nah, mungkin ada 3 cara lagi yang beberapa hal mungkin kita juga sudah tahu ya, tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Yaitu di samping 3 tadi, jual beli, waris dan hibah, adalah lewat ihyaul mawat ya, melalui tahjir dan iqta gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ihyaul mawat itu adalah menghidupkan tanah mati ya. Jadi tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun, lalu dimanfaatkan oleh seseorang ya, misalnya dengan membangun ya, bercocok tanam gitu ya, dan itu akhirnya akan menjadi miliknya gitu ya. Jadi ketika ada tanah ini belum ada yang memiliki, kita olah, kita tanam, kita bikin hunian, juga kita kelola gitu ya, maka itu memang bisa jadi milik kita yang mengelola itu gitu ya. Nah, ini dasarnya adalah pada hadis riwayat Bukhari ya, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya ya. Itu tadi yang ihyaul mawat. Kemudian yang tahjir, itu maksudnya apa tahjir? Yaitu membuat batas pada suatu tanah mati ya, dan itu juga akan jadi miliknya ya. Hadis riwayat Ahmad menjelaskan, barang siapa membuat batas pada suatu tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya ya. Sedangkan yang ketiga yang disebut sebagai iqta ya, itu adalah tanah yang diberikan dari pemerintah. Ini mungkin dalam konteks misalnya dulu ada transmigrasi seperti itu ya. Jadi itu 3 cara pemilikan tanah yang mungkin sesuatu yang baru bagi kita gitu ya. Nah, bagaimana dengan penduduk di Rempang ya, di Rempang tadi gitu ya. Jadi ternyata di Rempang ini juga sudah memenuhi poin yang keempat dan kelima tadi ya. Jadi mereka sudah bertahun-tahun ya, konon sejak tahun 1860 ya. Jadi jauh sebelum negeri kita merdeka itu mereka sudah tinggal di sana gitu ya, mengolah tanah di sana ya, beranak pinak di sana gitu ya. Jadi ya tentu saja ini akan menjadi pemiliknya gitu ya. Jadi kalau ada salah satu menteri mengatakan, oh itu tanah kosong gitu ya, kita ini menterinya kurang piknik ya, atau nggak tahu ini sekedar menyenangkan pengusaha atau bagaimana, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas dari ketik 2 poin itu ya, itu memang tanah mereka, ada hak untuk mereka gitu ya. Nah, soal sertifikat ya inilah tugasnya pemerintah ya, untuk mensertifikatkan itu ya. Kan Pak Presiden berkali-kali gitu ya bagi-bagi sertifikat. Lah ini bagaimana dengan tanah Rempang, kok udah dibagi sertifikatnya kan gitu ya. Jadi seperti itu ya. Dengan demikian sah mereka itu punya tanah. Jadi kalau pun itu mau dibangun ya untuk industri ya, tentu saja saya kira kalau pendekatannya bagus lewat musyawarah gitu ya, memang harus ikutilah proses itu ya. Kita kan negara demokratis katanya kan gitu ya. Jadi ya harus dinikmati proses-proses itu, musyawarah gitu ya, dicapai kesepakatan gitu ya. Jadi jangan sampai yang terjadi malah intimidasi gitu ya. Ada yang mau bulldozer ya, ada mau yang meeting gitu ya, yang sangat kita sayangkan gitu ya. Seperti bagaimana yang sudah saya sampaikan di saat tanggal 5 Oktober ya, beberapa waktu yang lalu ya, dalam rangka Hari TNI ya. Jangan sampai TNI ini punya 8 wajib TNI yang semuanya itu bernuansa bahwa TNI dan rakyat itu memang harus menyatu. Jadi jangan sampailah keluar statement-statement yang merusak persatuan itu gitu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan ya, bahwa dari sisi Islam ya, rakyat Rempang itu memang punya hak gitu ya, udah bertahun-tahun tinggal di situ ya. Jadi kalaupun memang mau ini ya musyawarah gitu ya, musyawarah dengan baik-baik gitu ya.
pengalaman jadi wali kota Solo gitu, yang konon katanya mau membuat pembangunan itu perlu pertemuan musyawarah yang berkali-kali ya, itulah harusnya dilakukan gitu ya. Saya juga dulu juga mendukung Bapak loh ya gitu ya, dengan melihat cara-cara di Solo itu, tapi saya nggak ngerti kok sekarang kok jadi begini gitu ya. Baik, saya kira itu saja. Jadi secara perspektif Islam ya, rakyat Rempang memang punya hak untuk berjuang mempertahankan itu gitu ya. Dan tentu saja untuk pemerintah ya, kalau memang itu berusaha untuk mau dibangun ya jangan target-targetan lah gitu ya, dibicarakan baik-baik, jangan asal bulldozer asal ini gitu ya, janganlah keluar kata-kata seperti itu. Dan supaya lingkungan kita semuanya ini menjadi kondusif gitu ya, dan tentu saja rasa aman, rasa nyaman di antara kita semua menjadi jauh lebih terjaga. Dan tentu saja kita harapkan Indonesia ini terus maju ya, tambah maju ya, baik maju secara ya tidak hanya pembangunan, tetapi juga manusianya juga menjadi manusia-manusia yang punya berkarakter, yang dulu sering sebut sebagai revolusi mental gitu ya. Jadi ini kan harus betul-betul kita jaga. Demikian podcast untuk hari ini, mudah-mudahan ke depan ini bisa diselesaikan dengan baik, semuanya menjadi pemenang, tidak ada kalah, tidak ada menang ya, dan semua demi kemajuan negara tercinta, negara Republik Indonesia. Sekian, salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.